Kapan puasa Ramadan tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencet tombol subscribe Drum Dakwah Ringkas Umat Muslim Milenial. Semoga kita semua makin sukses dunia dan akhirat serta sehat lahir dan batin selama puasa. Amin. Adapun yang mau disampaikan merupakan ringkasan sistem penetapan puasa. Ada dua metode yang sudah digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah, seperti 1 Ramadan dan 1 Syawal. Yakni metode Ruqyatul Hilal atau mengamati bulan dan metode hisab atau perhitungan. Pertama, tentang metode hisab atau perhitungan. Metode hisab ini digunakan oleh Muhammadiyah di Indonesia yang disebut hisab hakiki wujudul hilal. Adapun salah satu landasan metode hisab salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat, bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda, kebesarannya, kepada orang-orang yang mengetahui. Selain itu juga yang menjadi salah satu landasan hisab juga terdapat pada ayat Al-Quran Surat Al-An'am ayat 96 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Maka dari ayat tadi menunjukkan bahwa matahari dan bulan memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan peredarannya itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum. Penetapan awal bulan itu bisa dengan hisab. Kalau kita memahami bahwa bulan dan matahari beredar menurut perhitungan, maka kita bisa memprediksi, mengukur, menentukan dengan pasti, dengan akurat. Maka inilah yang menjadi salah satu acuan metode hisab. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, metode Ruqyatul Hilal yaitu pengamatan atau observasi terhadap hilal. Atau bulan sabit muda yang bentuknya yang merupakan lengkungan bulan sabit paling tipis yang berkedudukan pada ketinggian rendah di atas ufuk barat pasca matahari terbenam dan bisa diamati. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam metode yang digunakan adalah ruqyat, yakni melihat langsung ke hilal atau bulan baru. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Selain ayat Al-Baqarah 185 mengenai hilal juga terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 189 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan untuk melihat hilal. Hal ini dipertahankan karena saat ini sudah memungkinkan untuk melihat hilal dengan mata melalui alat teropong dan alat-alat yang dapat memperjelas penglihatan yang lebih modern. Sehingga itu seperti dianggap sebagai penglihatan dengan mata langsung. Pada zaman Rasulullah bukan berarti tidak ada ahli astronomi, cuma Rasulullah menggunakan hilal karena masih banyak yang awam soal astronomi. Seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ini, sesungguhnya umatku ummi tidak dapat menulis dan juga berhitung. Adapun bulan ini, Syaban Ramadan, seperti ini dan seperti itu, yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Ummi dalam hadis tersebut bisa disebut dengan awam secara astronomi bukan kemampuan intelektual. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Maha besar dan maha kuasa atas segala ciptaannya. Perbedaan pendapat sebenarnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ayat di atas mengandung pengandaian, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Adapun saat ini kita menerima informasi melalui teknologi dengan cara yang mudah. Sekarang saatnya kembali lagi ke kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita untuk kritis dalam menyingkapinya.
Jangan lupa pencet tombol subscribe Drum Dakwah Ringkas Umat Muslim Milenial. Semoga kita semua makin sukses dunia dan akhirat serta sehat lahir dan batin selama puasa. Amin. Ditunggu saran dan kritiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.